العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita berjumpa di channel ini Ar-Risalah dalam rangka untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama kita, yang diharapkan dapat menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan seorang yang paling mulia yang dilahirkan dalam keadaan yatim, namun dia merupakan orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kita pada sore hari ini akan berkisah terkait dengan sang anak yatim yang paling mulia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bahwa tema kita pada sore hari ini terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua sepakat bahwa kita beriman kepada beliau dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sangat bergembira dan bersyukur dengan keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan ini serta kecintaan ini tentunya membawa kita untuk mencari tahu dan menelisik terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, kisah beliau, kemudian nasab beliau, dan juga profil-profil beliau. Ini akan sangat bermanfaat sekali apabila kemudian kita kaji dan kemudian kita mengambil manfaat dan faidah dari sirah dan juga profil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari silsilah keluarga yang sangat agung, yang sangat mulia pada zaman tersebut. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, kabilah yang paling masyhur, kabilah yang paling mulia pada zaman tersebut. Dan kemasyhurannya, kemuliaannya, dan ketinggian derajatnya disepakati oleh para pakar sirah, para pakar nasab pada zaman tersebut. Nama dari Nabi kita Muhammad SAW serta nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi ini merupakan silsilah dari Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama sejarah. Sampai Adnan ini merupakan silsilah yang disepakati oleh para ulama sejarah. Adapun setelah Adnan, Adnan merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka silsilah dari Adnan ini sampai kepada Nabi Ismail ini banyak terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan. Oleh karena itu kebanyakan para ulama kita menjelaskan dan menyebutkan silsilah dari nasab Nabi kita Muhammad SAW sampai Adnan, dan nasab Adnan ini bersambung dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang tentunya bersambung juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwa silsilah dari Nabi kita Muhammad SAW merupakan silsilah yang sangat mulia. Beliau adalah cucu atau keturunan langsung dari bapaknya para nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dari sang putra yang beliau paling cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Adapun nasab beliau dari sisi ibunya, maka beliau adalah Muhammad bin Aminah. Jadi ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin
Zuhrah bin Kilab. Jadi ini merupakan nasab dari ibunda Rasulullah SAW. Sang ibunda berasal dari Bani Najjar yang ada di kota Madinah. Namun ternyata nasab beliau bersambung dengan nasab Abdullah sang suami pada kakek yang kelima, yaitu yang disebut dengan Kilab. Yang mana nasab dari Rasulullah SAW dari pihak bapak adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Kilab. Maka dari pihak ibu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Maka ada hubungan kekeluargaan sepupu ya antara ibunya dan ayahnya, meskipun dari jalur yang cukup jauh, yaitu pada kakek yang kelima. Ini menunjukkan bahwa kedua orang ini, yaitu ayah dan ibu Rasulullah SAW, merupakan dua orang yang memiliki nasab yang tinggi, nasab yang mulia di muka bumi ini. Tentunya, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nasab yang tinggi yang diwarisi oleh Rasulullah SAW ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ada hikmah tertentu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih para nabi dan para rasul dari nasab-nasab yang mulia. Bahkan Heraklius, ya, Abu Sufyan ketika berdialog dengan Heraklius mengatakan, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasab Rasulullah SAW di antara kalian? Apakah nasabnya tinggi mulia atau nasabnya hina? Maka Abu Sufyan mengakui. Beliau mengatakan, "Kana dzu nasabin, kana dza nasabin." Bahwa Rasulullah SAW memiliki garis keturunan yang mulia, garis keturunan yang tinggi. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu dari Al-Wasilah bin Asqa, menyebutkan juga terkait dengan masalah nasab ini. Beliau bersabda, "Inna Allah astafa Kinanatan min walidi Ismail." Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Kinanah dari anak Ismail. "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Dan memilih dari Kinanah Quraisy. Jadi Quraisy merupakan salah satu di antara kakek Rasulullah SAW, yaitu Fihr. Jadi Fihr bin Al-Malik bin Nadar, ini lakopnya atau julukannya adalah Quraisy. Di lakop dari kakek Rasulullah merupakan Quraisy. "Wastafa min Quraisyin Bani Hasim." Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari Quraisy Bani Hasim, "Wastafani min Bani Hasim." Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih aku sebagai nabi dari kalangan Bani Hasim. Jadi ini silsilah yang mulia, silsilah nasab Rasulullah SAW yang mulia, ya, dari Quraisy, yang mana juga Quraisy memiliki banyak anak, sehingga kemudian bercabang dari Quraisy ini banyak suku juga, ada Bani Makhzum, ada Bani Adi dan lain sebagainya, yang mana merupakan bagian dari Bani atau dari kabilah suku Quraisy. Dan Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Bani Hashim, yang merupakan keturunan dari Quraisy ini. Adapun hikmah yang diinginkan di belakang hal ini, bahwa para nabi dan para rasul merupakan orang-orang yang paling mulia, memiliki nasab yang tinggi dan lain sebagainya, kata para ulama kita, yang pertama, bahwa agama Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, mengajak kepada persamaan, ya, tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Tidak ada keutamaan antara satu suku dengan suku yang lain. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, kami ciptakan kalian, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha," kami ciptakan dari laki-laki dan wanita. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, agar kalian saling mengenal. Jadi tidak ada perbedaan di sini antara manusia yang satu dengan yang lain. Tidak ada keistimewaan dan keutamaan antara satu suku dengan suku yang lain. Tetapi yang membedakan itu adalah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW ketika peristiwa haji, beliau
pernah berkhutbah. Beliau pernah berkhutbah ketika musim haji. Beliau katakan, "Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid." Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, ayahmu satu, Nabi Adam. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada perbedaan atau tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Wala fadla li ajamiyyin li arabiyyin. Tidak ada keutamaan orang non-Arab dengan orang Arab. Wala fadla li abyad alal ahmar. Tidak ada perbedaan, tidak ada kemuliaan antara orang yang putih dibandingkan orang yang merah. Wala ahmar al abyad. Tidak ada perbedaan antara orang yang merah dan orang yang putih. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam adalah agama yang mengajak kepada persamaan. Tidak ada perbedaan, tidak ada kemuliaan antara satu dengan yang lainnya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajakan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW mengajak kepada persamaan, ya, persamaan suku, persamaan bangsa, persamaan warna kulit, ketika Rasulullah SAW bersumber dari sebuah keluarga yang mulia, maka tentunya ini akan diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga beliau tidak ditolak dikarenakan beliau berasal dari keluarga yang mulia, dan tidak mengatakan bahwa Muhammad mengajak kepada persamaan ini adalah sebagai bentuk dari ingin mengangkat dirinya karena dia terhina, nasabnya juga rendah sehingga ingin mengangkat dirinya dan lain sebagainya. Maka ini tidak ada. Sehingga kemudian orang menerima agama Islam dikarenakan Rasulullah SAW berasal dari nasab yang sangat luar biasa, yaitu dari Quraisy sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, biasanya suku-suku yang memiliki keutamaan dan kemuliaan berasal dari nasab yang mulia dan yang tinggi, itu biasanya memiliki kewibawaan. Mereka menjaga, mereka membela orang-orang yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, Bani Hashim membela Rasulullah SAW. Tidak terima Rasulullah SAW disakiti, tidak terima Rasulullah diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Bahkan mereka juga merasakan ketika Rasulullah SAW diboikot di Sya'b Bani Hashim, semua kabilah Bani Hashim mengikuti sebagai bentuk dukungan mereka, sebagai bentuk pembelaan mereka kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tentunya dilahirkan dari Abdullah dengan Aminah. Abdullah, putra Abdul Muttalib, merupakan seorang pemuda yang menikahi Aminah pada usia 25 tahun. Ketika beliau sudah menikah dengan Aminah dan kemudian hamil, maka kemudian Abdullah pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan dengan kafilah-kafilah dagang pada saat itu. Sampai di Syam beliau berdagang dan kemudian pulang kembali. Ketika sampai di Madinah, beliau berhenti di situ, mampir ke keluarganya, dan juga beliau merasakan kesakitan pada waktu itu sehingga kemudian beristirahat di Madinah. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Beliau kemudian meninggal dunia di Madinah, sehingga kemudian Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan yatim. Dalam artian bahwa ketika ayahnya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW masih dalam perut ibunya. Maka beliau tidak pernah mendapatkan belayan kasih sayang dari ayahnya, tidak pernah dididik oleh ayahnya, tidak pernah berjumpa bahkan dengan sang ayah. Inilah Rasulullah SAW yang yatim sejak ketika dikandung oleh ibunya. Inilah kemudian isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Kami dapatkan engkau sebagai anak yatim dan kemudian kami jaga engkau, kami bela engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, dan ini merupakan kesepakatan para ulama kita karena ada nas, ada hadis dari Rasulullah SAW. Ketika beliau berpuasa hari Senin, maka beliau katakan, "Dzaka yaumu wulidtu." Pada hari itu merupakan hari yang aku dilahirkan, ya, oleh ibuku. Ini kata Rasulullah SAW. Ataupun bulannya, maka kebanyakan para ulama kita berpendapat beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, ada perbedaan pendapat yang cukup besar terkait dengan masalah ini. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal.
Ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 10 dan ada juga yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Namun yang masyhur tentunya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Namun para ulama sirah sebagaimana diisyaratkan oleh Mubarakfuri, kebanyakan mereka memilih bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ini merupakan pendapat yang ditarjih oleh Abu Barakfuri dalam buku beliau terkait dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dengan dibidani oleh Asy-Syifa, ya, Syifa ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau disusui oleh ibunda, ya, oleh Aminah beberapa hari sampai 1 pekan kurang lebih, baru kemudian disusui oleh Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah dan juga disusui oleh Suwaibah yang merupakan budak dari Abu Lahab. Jadi Rasulullah disusui oleh 3 orang, oleh ibunda disusui beberapa hari selama 1 pekan, kemudian disusui oleh Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah dan juga disusui oleh Suwaibah. Dan pada waktu itu Suwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga menyusui Abu Salamah al-Makhzumi, ya, yang nanti kemudian istrinya akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disusui oleh 3 wanita yang mulia ini sampai kemudian datang para wanita dari Bani Sa'ad yang mencari bayi-bayi untuk disusui oleh mereka, sehingga kemudian mereka membawa bayi-bayi tersebut ke tempat-tempat mereka, yaitu di kampung, ya, di kampung, di tanah, di tempat-tempat penggembalaan mereka, di padang pasir, sebagai bentuk, salah satu bentuk tarbiyah mereka kepada anak-anak mereka. Jadi di antara kebiasaan dari orang-orang kafir, dari orang-orang Arab pada zaman dulu adalah mengirim anaknya ke kampung, ke tempat-tempat yang sepi, ke padang pasir dan lain sebagainya untuk disusui di sana agar mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, ya, agar kemudian mereka jauh dari hiruk pikuk kota, jauh dari wabah-wabah penyakit, ya, yang bisa membahayakan tubuh mereka. Mereka hidup dengan unta, hidup dengan kambing, minum susunya, ya. Ini tentunya akan menguatkan tulang-tulang, menguatkan anggota tubuh dan juga menguatkan badan dari orang-orang pada saat itu. Kemudian yang kedua, mereka dikirim ke sana, tujuannya adalah agar kemudian mereka belajar bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Tentunya kita tahu bahwa di kota Mekah banyak orang datang, banyak pendatang-pendatang dari non-Arab, ada budak, ada orang-orang yang berkunjung dan berziarah ke kota Mekah dari suku-suku di Afrika dan lain sebagainya. Tentunya bahasa mereka tidak asli lagi, bercampur dengan bahasa dari suku-suku yang lain, dan ini tentunya berpotensi untuk merusak keaslian dari bahasa Arab. Maka ketika mereka menghabiskan waktu kecil mereka di kampung-kampung Arab, di tengah padang pasir, maka ini akan mengajari mereka, akan menjadikan lisan mereka lisan yang terjaga bahasanya, tidak ada kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan kata-kata dan lain sebagainya. Ini merupakan tujuan dari orang-orang Arab mengirim anak-anaknya disusui di kampung-kampung, di padang pasir, agar kemudian mendapatkan faidah seperti yang kita sebutkan tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Tentu di sini ada hikmah, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, kata para ulama kita, bahwa agar kemudian tidak ada orang yang mengatakan bahwa ajaran yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia merupakan doktrin dari ayahnya. Karena biasanya ayahnya mengajarkan sesuatu, mendoktrin sesuatu, sehingga kemudian ajaran yang dibawa oleh sang anak terpengaruh dengan ajaran yang ayah. Maka ketika sang ayah meninggal dunia pada saat Rasulullah SAW masih dalam perut ibunya, tidak pernah berjumpa dengan beliau, maka akan hilang, tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Karena Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian yang kedua, ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah agar kemudian tumbuh pada diri Rasulullah SAW empati,
ya, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sifat yang halus, lembut kepada orang lain, dipenuhi dengan kasih sayang, ya. Karena beliau merasakan ini ketika beliau yatim, ketika beliau kecil dan yatim, maka beliau terbentuk dalam diri beliau sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia, seperti yang kita katakan tadi itu, yaitu berempati kepada orang lain, menyebarkan kasih sayang kepada orang lain, bersikap lembut, santun, tidak mudah marah kepada orang lain, dan ini merupakan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi seorang nabi, bahkan dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau berada di atas akhlak yang mulia. Yang ketiga, jangan sampai kemudian para ibu-ibu, hikmah yang ketiga, bahwasannya jangan sampai para ibu-ibu mengerdilkan perannya dalam mendidik seorang anak. Meskipun Rasulullah SAW, meskipun ayahnya meninggal dunia, tapi sang ibu mampu untuk mendidik beliau, bahkan menjadikan beliau orang yang mulia, tentunya atas pilihan dan kenikmatan serta anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan banyak di antara para nabi yang dididik oleh ibunya, di antaranya Nabi Ismail, beliau dididik oleh ibunya di Mekah. Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya dididik oleh ibunya. Ini menunjukkan betapa besarnya peran wanita dalam mendidik anak-anaknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang kita sampaikan pada sore kali ini. Insyaallah kita akan sambung dalam episode yang akan datang. Wassallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salatullahi wa salamu rabbi ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan sang anak yatim yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dilahirkan oleh Aminah dalam keadaan yatim, yang mana ayah beliau meninggal dunia ketika dalam perjalanan perdagangan pulang dari kota Syam, beliau kemudian disusui oleh ibunya dan juga disusui oleh Thuwaibah, dan kemudian diasuh oleh Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Kemudian setelah itu baru kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi yang menyusui beliau ada 3 orang, dan yang mengasuh beliau, membantu mengasuh beliau ada 1 orang, yaitu Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Yang menyusui beliau adalah ibunya. Kemudian setelah itu Thuwaibah yang merupakan budak dari Abu Lahab. Bahkan beliau kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab dikarenakan bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW berada di kabilah Bani Sa'ad, kabilah dari Halimah As-Sa'diyah, yaitu di kota Taif. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini berasal dari kota Taif, yaitu kurang lebih 80 kilo sampai 100 km dari kota Mekah. Di situ ada beberapa kejadian. Di antara kejadiannya adalah peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya. Beliau mengisahkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ketika beliau berjalan-jalan bersama atau bermain-main bersama anak-anak di tengah penggembalaan, ya, di padang pasir, datang 2 orang malaikat, yang mana salah seorang di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau, malaikat ini menangkap Rasulullah SAW, memagagi Rasulullah, dan kemudian membelah dada Rasulullah SAW, ya, mengambil hatinya, dan kemudian mengatakan bahwa hada haddus syaitanu mink, ini merupakan tempat syaitan, ya, yang berada dalam hati, itu nafsu yang berada pada dirimu.
kemudian diambil dan dibuang oleh malaikat Jibril, kemudian hati tersebut dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Ya, dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam dan dimasukkan hikmah, ya, dan kemudian setelah itu dimasukkan kembali ke dadanya dan dijahit kembali oleh malaikat Jibril pada saat itu. Ini adalah peristiwa Syaqqus Sadr yang juga sangat masyhur dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat yang dekat dengan Rasulullah karena beliau menjadi pelayan, ya, menjadi pembantu dari Rasulullah 10 tahun di kota Madinah, diantar oleh Ummu Sulaim, ya, ibundanya, menawarkan agar kemudian Anas bin Malik menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah SAW. Sehingga banyak hal yang diketahui oleh Anas bin Malik yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, kuntu ra'aitu al-mikhyat, athar al-mikhyat fi sadrihi. Kata Anas bin Malik, saya melihat bekas-bekas jahitan berada di dada Rasulullah SAW. Kemudian peristiwa ini, ya, peristiwa Syaqqus Sadr ini merupakan juga peristiwa di mana Rasulullah SAW diberikan khatamun nubuwah. Kita tahu bahwa salah satu di antara ciri kenabian Rasulullah SAW, tanda-tanda kenabian beliau adalah khatamun nubuwah, yaitu cincin kenabian yang berada di pundak beliau, di belakang, di punggung beliau, lebih dekat dengan pundak sebelah kiri. Ini kata para ulama kita, bukan di tengah-tengah, ya, bukan di tengah-tengah, tetapi lebih dekat dengan pundak sebelah kiri. Kata mereka ini disebabkan karena dekat dengan hati. Yang khatamun nubuwah, hatinya sudah dibelah, dicuci oleh malaikat Jibril, dibuang tempat setan, ya, tempat setan di situ atau nafsu yang ada di situ, sehingga kemudian setelah itu muncul di belakangnya khatamun nubuwah, yaitu tanda-tanda atau cincin kenabian. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya khatamun nubuwah, cincin kenabian, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak lahir, tetapi diberikan ketika peristiwa Syaqqus Sadr, yaitu ketika dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah peristiwa yang pertama yang terjadi di situ, dan peristiwa inilah yang kemudian membawa Halimah Sa'diyah untuk memulangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya, karena beliau khawatir terjadi sesuatu dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka kemudian dipulangkan kepada sang ibunda. Dan usia Rasulullah pada waktu itu kurang lebih mencapai 4 tahun. Adapun peristiwa yang kedua adalah bahwa Halimah Sa'diyah merupakan wanita yang miskin. Dia bersama keluarganya, ya, juga bersama suaminya. Dia punya beberapa orang anak, 3 orang anak, ya, yang merupakan saudara persusuan Rasulullah SAW. Namun beliau adalah Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang miskin bersama keluarganya, punya seekor keledai yang tua, yang sangat pelan jalannya, punya beberapa ekor unta, tapi untanya pun tidak mengeluarkan susu, kurus, ya, padang mereka tandus, tidak mengeluarkan tanaman, dan lain sebagainya. Namun ketika Halimah Sa'diyah mengambil Rasulullah SAW sebagai anak susuan, bahkan dikisahkan dalam sebagian buku sirah bahwa air susu dari Halimah Sa'diyah tidak banyak keluar. Padahal dia memiliki beberapa orang anak. Tidak banyak keluar pada saat tersebut. Namun ketika beliau mengambil Rasulullah SAW sebagai anak susuan, dan kita tahu bahwa Rasulullah sebagai anak yatim, ketika wanita-wanita datang untuk mengambil anak asuh sebagai anak susuannya, tidak ada yang mengambil Rasulullah SAW disebabkan karena keyatimannya. Tentunya mereka mengambil anak untuk disusui sebagai pekerjaan bagi mereka, mengharapkan nafkah dari orang yang diambil anaknya. Tapi ketika seorang anak yatim tidak punya seorang ayah, maka kemudian Rasulullah SAW diabaikan, ya, diabaikan. Demikian juga dengan Halimah. Beliau pada awalnya tidak mengambil Rasulullah SAW karena itu. Namun ketika tidak mendapatkan bayi-bayi yang lain, baru kemudian membawa Nabi kita Muhammad SAW pulang ke Taif, pulang ke Bani Sa'ad bin Bakar untuk diasuh dan juga disusui. Pada saat itulah kemudian terjadi perubahan pada kehidupan Halimah. Keledai beliau yang tua, yang tidak mampu untuk berjalan, ya, ternyata kemudian menjadi keledai yang kuat, seakan-akan menjadi keledai yang muda, kembali muda. Bahkan pulang dari kota Mekah ke Taif,
ke tempat beliau, ke rumah beliau, ke kabilah beliau, keledai dari Halimah ini berjalan dengan sangat cepat mengalahkan hewan tunggangan yang lainnya. Ini keberkahan yang didapatkan oleh Halimah dari mengambil Rasulullah SAW sebagai anak susuan. Ketika pulang, ya, beliau punya beberapa orang bayi yang disusui. Ya. Ternyata air susu beliau sebelum itu tidak banyak keluar. Maka bayi-bayinya menangis, berteriak dan lain sebagainya. Ketika beliau pulang membawa Rasulullah SAW, ternyata air susu beliau tumpah ruah, melimpah, ya, sehingga kemudian dia susui anaknya sampai terlelap tidur, dia susui juga anak yang keduanya sampai terlelap tidur, dan dia juga susui Rasulullah SAW. Kemudian untanya yang sebelumnya sudah lemah, kurus, kering, ya, tidak ada susu yang keluar dari unta tersebut, namun ketika datang Rasulullah SAW, unta tersebut menjadi unta yang gemuk, unta yang banyak mengeluarkan susu, bahkan susu yang melimpah, sehingga kemudian terjadi perubahan yang signifikan pada keluarga Halimah As-Sa'diyah pada saat itu. Ini dua peristiwa yang besar yang terjadi ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad bersama dengan Halimah Sa'diyah. Faidah atau hikmah dari peristiwa pertama, yaitu dibelahnya dada Rasulullah SAW, kita katakan bahwa ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, bahwa beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak kecil. Ya, tanda-tanda bahwa beliau seorang yang maksum. Maksum itu adalah terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa. Itu sudah ada sejak beliau kecil. Ya, itu dengan proses pembelahan dada beliau, dikeluarkan nafsu beliau dari hatinya, bukan dicuci dengan air zam-zam yang bersih dan suci, dimasukkan kembali agar kemudian hati itu dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan ketakwaan dan keimanan, dan juga jauh dari jalan-jalan setan, jauh dari godaan-godaan dan gangguan-gangguan setan. Maka ini merupakan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, ya, bahwasanya beliau adalah seorang yang maksum sejak kecil, ya, usia kurang lebih 4 tahun, beliau dibersihkan hatinya dari hal-hal yang dapat merusak hatinya dan merusak dirinya berupa maksiat dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu beliau termasuk orang yang terbebas atau suci dari dosa-dosa ini. Beliau tidak pernah menyembah berhala sedikit pun, tidak pernah bermain dengan wanita sedikit pun, dan juga beliau tidak pernah meminum minuman keras. Ya, beliau tidak pernah minuman keras, diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditambah juga tanda kenabian beliau adalah dengan khatamun nubuwah, ya, yaitu cincin kenabian yang ada di punggung beliau, yang tentunya khatamun nubuwah ini diketahui oleh beberapa orang ulama dari kalangan pendeta dan para rahib, baik dari agama Yahudi ataupun dari agama Nasrani. Adapun peristiwa yang kedua, ini menunjukkan keberkahan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW kendati beliau seorang yatim, ya, tidak memiliki seorang ayah, namun beliau tidak membebani orang lain dalam kehidupannya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seperti itu, sehingga kemudian orang yang berinteraksi dengan beliau meskipun beliau seorang yatim berbahagia dan bergembira, karena beliau justru membawa kebahagiaan bagi keluarga yang didatangi, membawa keberkahan dan membawa rezeki yang sangat banyak bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Oleh karena itu, sejatinya Halimah Sa'diyah tidak mau melepaskan Rasulullah SAW. Sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Tidak mau mengembalikannya kepada ibundanya, dikarenakan melihat keberkahan yang ada dalam kehidupan beliau. Namun setelah peristiwa Syaqqus Sadr tadi itu, beliau khawatir dan takut terjadi sesuatu yang sangat fatal kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian beliau mengembalikan Rasulullah SAW. Maka pelajaran berharga di sini, Allah Subhanahu Wa Taala memang melahirkan atau menciptakan Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau berada di perut ibundanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tidak menjadikan beliau sebagai beban dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Justru beliau membawa berkah dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ini pelajaran bagi kita untuk kemudian menghormati anak yatim, menyantuni mereka, membantu mereka. Karena semua ini merupakan bagian dari syariat Islam, bahwa kita harus menyantuni mereka, menyayangi mereka, membantu mereka. Bahkan Rasulullah SAW, ana
wa kafilil yatimi kahataini. Yani, bahwa saya bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim seperti ini, yaitu antara dua jari ini, ya. Yaitu sangat dekat, ya, sangat dekat. Orang yang suka menyantuni anak yatim piatu, maka dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maksudnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi syariat, ya, menjadi syariat dari agama kita, yaitu berbuat baik dan menyantuni anak-anak yatim piatu yang ada di sekitar kita. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada usia 4 tahun Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibundanya. Maka beliau hidup kembali bersama Aminah, ya. Tentunya beliau dididik, ya, ditarbiyah. Beliau juga merasakan belayan kasih sayang yang sangat luar biasa dari ibundanya. Ketika usia 6 tahun, ibundanya Aminah mengajak beliau untuk pergi ke kota Madinah. Karena ibundanya berasal dari sana, Bani Najjar, ya. Jadi keluarga dari Aminah radhiyallahu taala, keluarga besarnya berasal dari kota Madinah, yaitu dari Bani Najjar. Beliau pergi bertiga bersama pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman, yang namanya itu adalah Barakah al-Habasyiyah, karena beliau berasal dari Ethiopia, ya, sebuah negara Habasyah, ya, pada zaman itu. Pada zaman ini para ulama kita mengatakan bahwa negara ini adalah negara Ethiopia. Ada yang mengatakan Sudan, ya, sebuah negara yang berada di negara Afrika. Pergi ke sana menziarahi makam dari sang ayah dan juga berjumpa dengan keluarga-keluarganya, ya, keluarga dari sang ibu. Dan kemudian beliau setelah beberapa hari tinggal di kota Madinah, beliau kemudian pulang kembali ke kota Makkah. Dalam perjalanan pulang dari kota Madinah ke kota Makkah, di sebuah desa yang namanya Abwa, yaitu desa antara Makkah dan Madinah, sang ibunda jatuh sakit, dan kemudian ternyata Allah menakdirkan beliau untuk wafat dan meninggal dunia di desa Abwa tersebut, dan kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Sehingga dalam usia 6 tahun Rasulullah SAW menjadi seorang anak yatim piatu, tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Dan kita tahu usia 6 tahun merupakan usia yang cukup kecil, belum balik. Maka ketika ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, maka ini tentunya akan membawa kepada kesedihan yang luar biasa, ya, merasa kehilangan yang luar biasa, juga akan merasakan nestapa, ya, dikarenakan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai oleh beliau. Inilah Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa sang ibunda mendidik Rasulullah SAW untuk menjalin tali silaturahmi. Berkunjung ke kota Madinah dari kota Mekkah tentunya bukan jarak yang kecil, tapi jarak yang jauh, 500 kilo, kurang lebih 400 lebih, ya, 400 km lebih. Tapi sang ibunda mengajak untuk menjumpai para kerabat, menziarahi makam dari ayahnya, dan kemudian tinggal di sana, menjalin tali silaturahmi. Maka ini merupakan pendidikan yang baik bagi orang tua kepada anaknya, yaitu mengajak sang anak untuk menjalin tali silaturahmi dengan orang-orang, dengan kerabat, dikenalkan kepada mereka, dan juga berinteraksi dengan para tetangga-tetangga. Maka ini merupakan hal atau norma-norma yang sangat luar biasa, ajaran-ajaran yang sangat baik yang perlu untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian setelah itu, setelah wafat sang ibunda, kemudian beliau diasuh oleh sang kakek yang tercinta, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek yang sangat mencintai beliau. Bahkan beliaulah yang memberi nama Muhammad. Jadi ketika dilahirkan oleh sang ibunda, maka sang ibunda kemudian membawa sang bayi kecil ini kepada sang kakek. Maka kakeknya kemudian membawa Abdul Muttalib ini, membawa ke Ka'bah, berdoa di sana. Dan kemudian dibawa keluar setelah 1 pekan, kemudian mengadakan walimah, ya, seperti perayaan, ya, makanan, jamuan-jamuan bersama orang-orang Quraisy yang lainnya. Mereka bertanya, "Wahai Abdul Muttalib, siapa nama dari bayi ini?" Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Samaituhu Muhammadan." Saya beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Padahal perlu diketahui bahwa nama Muhammad ini adalah nama yang tidak masyhur bagi orang-orang Quraisy pada waktu itu. Sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari, orang yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad.
Ketika ditanya, kenapa engkau menamakan dia sebagai Muhammad? Dia katakan, Abdul Muttalib mengatakan, uridu an yahmadahun nas wa yahmaduhu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin anak ini dipuji oleh manusia dan juga dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali salah satu penyebab kenapa Abdul Muttalib memberi nama anak kecil ini dengan Muhammad, karena beliau mendengar bahwa di akhir zaman nanti akan diutus seorang nabi dengan nama Ahmad atau nama Muhammad, sehingga kemudian beliau berharap anak ini kemudian menjadi cucu beliau ini menjadi orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sangat mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau memiliki tempat khusus di bawah Ka'bah, yaitu Abdul Muttalib, ada tempat duduknya khusus di situ. Tidak ada orang yang berani duduk di tempat ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak membolehkan cucunya dan anak-anaknya untuk duduk di tempat ini. Ya. Namun ketika Rasulullah SAW duduk di tempat ini, beliau mengatakan, biarkan dia. Inna lahu la sya'nan. Pada suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang penting, katanya, orang yang mulia. Ini kata Abdul Muttalib sebagai bentuk harapan beliau, cita-cita beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersama kakeknya selama 2 tahun. Setelah itu kemudian kakeknya juga meninggal dunia, dan beliau mewasiatkan sebelum meninggal dunia agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Ya, paman namanya Abu Talib karena Abu Talib ini merupakan saudara kandung dari Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana sang kakek memberikan perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mencari penerus yang akan mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat bahwa yang paling tepat mengasuh Rasulullah SAW adalah Abu Talib. Mungkin dilihat dari sifatnya, ya, dan juga dilihat dari kedekatannya dengan Abdullah, karena mereka adalah saudara kandung. Kemudian diwasiatkan ketika meninggal dunia agar Rasulullah SAW kemudian diasuh oleh Abu Talib. Padahal masih ada paman-paman yang lainnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ada Abu Lahab, yang bahkan Abu Lahab ini lebih kaya daripada Abu Talib, karena Abu Talib merupakan orang yang miskin dan memiliki keluarga yang besar. Namun ternyata kakeknya melihat hal yang lainnya, bahwa diharapkan Abu Talib bisa memberikan pendidikan, bisa memberikan dukungan, bisa memberikan tarbiyah kepada Muhammad dengan pendidikan yang istimewa, dengan pendidikan yang baik, sehingga kemudian anak ini bisa berkembang dengan baik sesuai dengan harapan sang kakek Abdul Muttalib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran di sini bahwa ketika kita mendidik anak kita tentunya diharapkan bisa memberikan pendidikan yang bagus, meletakkan di tempat-tempat yang membuatnya berkembang dengan cara yang bagus, sehingga kemudian dia mendapat perhatian yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik, dan juga dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang baik, sehingga ini akan menjadi perkembangan yang bagus, dan diharapkan bisa mewujudkan harapan dan cita-cita yang dibawa oleh orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Talib, seorang paman yang merupakan saudara kandung dari Abdullah. Abu Talib ini merupakan orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, sangat suka. Maka kemana Abu Talib pergi, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tidak makan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Ya, beliau tidak pergi ke suatu tempat kecuali membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kasih sayang dan cinta Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal ayahnya, ibunya dan kakeknya ketika itu usianya 8 tahun kurang lebih. Beliau bukan orang yang manja, ya, beliau adalah orang yang mandiri, tidak mau menyusahkan orang lain. Ya, beliau orang yang mandiri dan beliau orang yang tidak menyusahkan orang lain. Maka beliau tidak mengandalkan Abu Talib dalam masalah nafkah. Beliau punya pekerjaan. Di antara pekerjaan beliau adalah beliau berternak atau menggembala kambing. Ini disebutkan dalam beberapa hadis dan beberapa riwayat, ya. Namin nabiyyin illa kana
yar'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia menggembala kambing, kata Rasulullah. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga menggembala kambing? Na'am. Kuntu ghanaman ala qararin. Betul, ya. Saya menggembala kambing di Makkah untuk mendapatkan bayaran, sedikit bayaran dari menggembala tersebut. Ini kata Rasulullah. Beliau orang yang mandiri. Jadi beliau tidak mau menyusahkan orang lain. Kendati beliau anak yatim, patut untuk disayangi, patut untuk dikasihani, tapi beliau adalah orang yang mandiri, justru membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Jadi beliau seorang pedagang. Beliau diajak pamannya untuk berdagang, pergi ke kota Syam ataupun ke kota-kota yang lainnya. Jadi beliau adalah seorang pedagang karena latihan dari sang paman, yaitu Abu Talib. Maka dua pekerjaan Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Yang pertama, beliau adalah seorang penggembala kambing. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang pedagang. Yang mana profesi ini kemudian menjadikan beliau berjumpa dengan sang istri yang beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada sedikit pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari dua hal ini. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW, seperti saya sebutkan tadi, kendati yatim piatu, bahkan meninggal pula kakeknya, beliau tidak memiliki mental yang down, yang rendah, sehingga kemudian beliau seperti mengharap kasihan orang lain, mengharap empati orang lain, mengharap pemberian orang lain. Tidak, beliau adalah orang yang survive. Beliau bisa bertahan hidup. Beliau orang yang mandiri, berdiri sendiri. Bahkan beliau mencari nafkah sendiri sejak beliau kecil. Sehingga kemudian hal ini menjadikan orang yang berada di sekitarnya tidak terbebani dengan kehidupan Rasulullah SAW. Meskipun mengasuh Abu Talib, meskipun mengasuh Rasulullah, tapi beliau tidak merasa terbebani. Karena Rasulullah membantu perekonomian dari Abu Talib dengan pekerjaan yang beliau lakukan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menggembala kambing ini merupakan bentuk pelatihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau orang menggembala kambing, maka dia akan dipenuhi dengan kasih sayang, dia akan dipenuhi dengan sikap lemah lembut, karena kambing merupakan hewan yang butuh untuk seperti ini. Dia tidak seperti hewan unta misalnya, yang kokoh, yang kuat, ya. Kambing tidak seperti itu, yang ringkih, mungkin mudah sakit. Kalau kena sesuatu maka dia akan kesakitan. Maka ini merupakan hal untuk melatih, ya. Menggembala kambing melatih Rasulullah SAW untuk menumbuhkan jiwa empatinya, kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Dan juga agar kemudian menumbuhkan jiwa kepemimpinan, karena beliau memimpin, ya, dibawa kambing ke sana, dibawa kambing ke sini, menumbuhkan jiwa kepemimpinan Rasulullah SAW sebelum memimpin umatnya pada suatu hari nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin bisa kami sampaikan pada sore hari ini, karena waktu sudah sangat terbatas. Mungkin kita bisa lanjutkan kisah-kisah ini di waktu-waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.